Presiden Joko Widodo menjadi satu dari 10 kepala negara yang mengikuti Major of Economies on Energy and Climate 2021 yang digelar secara virtual pada Jumat, 17 September 2021. Dari Istana Kepresidenan Bogor, Presiden mengikuti forum yang berisi negara-negara utama dalam pembahasan tentang energi dan perubahan iklim tersebut. Dapat kami sampaikan bahwa kehadiran Bapak Presiden dalam forum Major Economies on Energy and Climate, yaitu adalah negara-negara utama dalam pembahasan tentang energi dan perubahan iklim. Presiden Amerika Joe Biden telah mengundang sejumlah negara-negara utama untuk hadir pada pertemuan ini yang baru saja berlangsung. Dan pada kesempatan malam ini, Bapak Presiden adalah salah satu dari hanya 10 kepala pemerintahan lainnya yang hadir dan bicara dalam pertemuan melalui virtual setting. Selain 10 kepala pemerintahan, ada juga Presiden Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa, serta Sekretaris Jenderal PBB. Pertemuan Major Economies Forum ini bertujuan menggalang kerjasama negara-negara utama tadi itu untuk langkah-langkah konkret yang ambisius dalam mewujudkan ambisi ataupun target dari pertemuan Conference of Parties atau COP26 di Glasgow bulan November yang mendatang. Secara spesifik adalah memastikan bahwa perubahan suhu dunia tidak akan melebihi 1,5 derajat Celcius. Dan dalam konteks itu yang menjadi salah satu fokus utamanya adalah penyampaian apa yang disebut dengan nationally determined contributions, yaitu komitmen masing-masing negara yang disampaikan dalam kerangka rencana, program, dan tujuan untuk mengatasi perubahan iklim. Secara khusus, sesuai dengan fokus dari pertemuan malam ini adalah terkait dengan transisi ke energi baru dan terbarukan. Selain itu, Presiden Biden juga mengundang para peserta yang hadir pada pertemuan ini untuk mendukung apa yang disebut dengan Global Methane Pledge, yaitu kesepakatan atau suatu janji bersama untuk juga mengatasi emisi yang disebabkan oleh gas metan. Pada kesempatan penyampaian sambutan ataupun pidatonya, Bapak Presiden tadi pertama-tama ingin kami garis bawahi menyampaikan secara langsung dalam bahasa Inggris, yaitu langkah-langkah pemerintah Indonesia yang konkret dan berkomitmen tinggi menghadapi perubahan iklim dan khususnya melaksanakan transisi energi menuju energi baru dan terbarukan. Disampaikan bahwa Indonesia telah mencanangkan transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta melakukan akselerasi yang kuat bagi ekonomi berbasis teknologi dan energi hijau. Selain itu juga disampaikan bahwa penurunan emisi bidang energi
dilakukan dengan berbagai langkah konkret. Pertama adalah pengembangan energi baru dan terbarukan itu sendiri, lalu peningkatan efisiensi energi, pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik atau electric vehicle, dan juga pengembangan salah satunya kawasan industri hijau di Kalimantan Utara yang dapat dikatakan adalah yang terbesar di dunia dalam konteks satu kawasan yang sepenuhnya mengembangkan berbasis energi hijau. Sedangkan untuk transisi energi itu sendiri juga Indonesia secara terbuka menyampaikan peluang kerjasama termasuk investasi dari berbagai pihak dalam pengembangan bahan bakar nabati, pengembangan industri baterai litium, kendaraan listrik, teknologi carbon capture and storage, energi hidrogen, kawasan industri hijau, dan pengembangan pasar karbon atau carbon market di Indonesia ke depan. Terkait dengan Global Methane Pledge yang merupakan usulan dan permintaan dukungan dari Presiden Biden, Bapak Presiden menyampaikan secara umum mendukung langkah tadi dengan menyarankan agar seluruh prosesnya dilakukan secara terbuka melalui mekanisme yang transparan dan bersifat partisipatif. Dan dalam konteks Indonesia sendiri, penurunan gas metan sudah dicakup di dalam NDC Indonesia yang juga sudah diupdate dan disampaikan kepada PBB ataupun UNFCCC. Dan terakhir dapat kami sampaikan bahwa semua peserta, para kepala pemerintahan maupun juga ada beberapa yang mewakili, menyampaikan bahwa target dan komitmen yang disampaikan siap untuk melakukan kolaborasi dan kerjasama yang baik di dalam langkah-langkah menuju COP26, dan juga secara khusus pihak Amerika Serikat menyampaikan bahwa kerjasama di antara apa yang disebut dengan major economies ini, negara-negara ekonomi utama, akan diharapkan berlanjut terus, bahkan pasca COP26 di Glasgow ini di bulan-bulan dan tahun-tahun setelahnya, sehingga benar-benar langkah untuk semakin kuat bisa dicapai pada saat pasca COP26 sekalipun. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan terima kasih atas perhatian teman-teman media sekalian. Jangan lupa subscribe ya.